Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih di mata kuliah laporan bisnis dan kebetulan ini masih di materi mengenai laporan bisnis. Melanjutkan materi yang kemarin, kita sudah mau membahas materi mengenai bentuk laporan pendek. Laporan pendek yang akan kita bahas kali ini itu adalah yang pertama adalah memo, surat, tabel, dan paragraf. Bagaimana detailnya nanti kita bahas di slide yang berikutnya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah memo. Memo atau memorandum. Jadi memo ini umumnya biasanya dipergunakan untuk menulis pemberitahuan atau permintaan serta laporan. Jadi memo ini adalah sebagai bentuk komunikasi internal, maka penggunaan identitas organisasi tidaklah selengkap kop surat biasa. Memo ini hanya berisi nama organisasi dan unit kerja yang akan mengirimkan atau menerbitkan memorandum ini. Jadi memo ini tergolong pada surat yang berjudul yang memiliki 3 bagian tubuh. Yang pertama adalah kepala surat. Jadi kepala surat ini atau kepala memorandum ini dalam kepala memorandum ini terdapat nama organisasi sampai nama unit yang mengeluarkan memo. Jadi nggak perlu isinya tanpa alamat, nomor telepon, fax, jenis usaha, dan lain-lain. Biasanya ada juga tanggal memo, ada nomor, dan kepada siapa memo ini ditunjukkan, dan dari siapa memo ini dibuat, dan berisi perihal. Yang kedua adalah isi dari memorandum. Biasanya isi memorandum ini kalimatnya tidak terlalu panjang, dari cukup singkat-singkat aja to the point-nya. Yang ketiga adalah kaki memorandum. Jadi kaki memorandum ini yang dicatatkan adalah dari nama dan tanda tangan pemberi memo. Oke, ini adalah contoh dari memo atau memorandum. Jadi terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah kepala suratnya atau kepala memorandum. Di sini berisi informasi dari siapa, kepada siapa, tanggal berapa, dan perihal apa. Ini kepala suratnya ya. Terus yang kedua adalah isi dari memo tersebut. Isi dari memo tersebut ini bercerita mengenai pemilu legislatif tahun 2009. Dan kaki memorandum. Kaki memorandum ini diisi oleh penulisnya, yaitu Danang Hartanto. Oke, berikutnya adalah surat. Jadi surat ini adalah sebagai salah satu bentuk komunikasi tertulis yang dapat dipergunakan sebagai bentuk laporan pendek. Jadi penggunaannya bentuk suratnya ini sebagai laporan kegiatan dalam organisasi. Jadi surat ini biasanya mengacu terhadap aturan-aturan yang berlaku pada penyusunan surat bisnis secara umum. Terus sebagai laporan kegiatan bisnis, maka laporan ini menggunakan bentuk yang biasanya kita sudah pelajari dalam bentuk surat niaga yang terdiri dari 5 bentuk surat yang berlaku. Apa aja masih ingat? Jadi surat niaga itu biasanya bentuknya full block style, semi block style, indent style, dan hanging paragraph. Ini bentuk dari surat. Oke, ini adalah contoh laporan pendek dalam bentuk surat. Jadi formatnya yang dipakai ini adalah full block style.
Oke, dari contoh sebelumnya tadi, kita akan coba melihat susunan short report dari surat tadi. Ditemukan ada beberapa poin. Yang pertama adalah investigation procedure. Di investigation procedure ini ada pada paragraf peneliti menemukan data hasil pemilu legislatif dengan cara dokumentasi melalui internet. Nah, ini adalah poin di investigation procedure-nya. Oke, yang berikutnya kita menemukan finding. Finding di sini ini adalah temuan fakta yang paling relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis. Jadi di sini ada informasi mengenai persentase partai politik menerima surat dan ada informasi mengenai jadwal penetapan hasil final pemilu. Ini finding. Ada juga mengenai conclusion round atau kesimpulan yang isinya memuat fakta yang telah kita bahas. Di sini ada berdasarkan laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrat sementara memimpin perolehan suara pada pemilu legislatif 2019 dengan jumlah suara sebesar 21,5%. Ini adalah kesimpulan dari fakta-fakta yang tersaji di sebelumnya tadi. Dan yang terakhir yang ada adalah recommendation atau saran-saran. Jadi di sini saran-sarannya untuk menghindari terjadi kesalahpahaman informasi laporan ini kami harap mengupdate informasi data per 3 jam lalu melalui website. Nah, ini disebutkan, ini rekomendasinya. Ini judulnya dari laporan surat konten. Oke, berikutnya adalah tabel. Jadi tabel ini adalah salah satu bentuk dari laporan pendek. Jadi paling mudah mendefinisikan tabel ini dengan contoh. Jadi tabel ini secara umum biasanya ada dua jenis. Yang pertama adalah tabel tertutup dan tabel terbuka. Oke, ini adalah contoh laporan pendek bentuk tabel ya. Jadi bentuk tabel ada dua. Yang pertama tertutup dan terbuka. Tabel yang tertutup, ini yang di slide ini adalah contoh yang tabel tertutup. Jadi garis-garisnya masih ada semua. Ini tabel tertutup. Kalau tabel terbuka, bedanya adalah paragrafnya ditata sedemikian rupa, tapi tidak menggunakan tabel. Jadi tabelnya transparan atau tidak kelihatan. Jadi kalau mudahnya di Word, tinggal di hide tabelnya, penataannya seperti yang ada di contoh di slide ini. Oke, berikutnya adalah laporan pendek bentuk paragraf. Jadi kalau laporan pendek bentuk paragraf, ya sudah, mudahnya adalah informasi yang ada di laporan itu disebutkan dalam bentuk paragraf. Jadi ditata paragraf per paragraf, itu aja. Jadi contohnya ini adalah banyak istilah-istilah yang terdapat di lingkungan kita sampai menurut tersebut. Terus dalam penelitian ini cuma diinformasikan dalam bentuk paragraf. Jadi ini bentuknya contohnya. Oke, sekian materi laporan pendek untuk detail latihan laporan pendek. Nanti kita akan share di hari Kamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.